Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Roma Daniel Biantoro. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara kirim kepada saya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan saudara Asado. Romo, tolong dibuat video tentang mengapa begitu penting mempertahankan kalender gereja, old calendar atau kalender lama. Tolong dibahas apa sejarahnya, apa perpecahan yang timbul, kalender lain nggak menyelamatkan, kenapa harus ada perpecahan anatema karena kalender. Maksudnya saya kalender tidak menyelamatkan, itu hanya kesepakatan yang punya ilmu. Saudara Asado, karena Anda bukan orang ortodoks, Anda tidak tahu apa kehidupan gereja ortodoks itu, Anda melihatnya dari luar dengan pemahaman yang tidak tepat kalau itu diterapkan kepada gereja ortodoks. Mengenai kalender, itu ada kaitannya dengan perayaan gereja. Mengapa begitu? Karena sebagai kelanjutan tanpa putus dari gereja Rasuliah, Purba, atau gereja mula-mula, yang para Rasul Kristus adalah orang-orang Yahudi, membuat semangat dan akar perjanjian lama yang oleh bangsa Israel purba, sejarah dan iman mereka dihayati melalui perayaan-perayaan, dan perayaan ini ditentukan harinya, ya, ditentukan tanggalnya. Kita baca dari Imamat pasal 23 ayat 1 sampai 44. Saudara baca sendiri, ya. Dan itu tetap dipelihara dalam gereja ortodoks, semangat itu. Bangsa Israel memiliki perayaan-perayaan atau hari raya sebagai berikut. 1. Perayaan mingguan, hari Sabat, yang dirayakan hari Sabtu. Imamat 23 ayat 3. Kedua, perayaan Paskah atau Pesah, yang saudara bisa baca dalam Imamat 23 ayat 4 sampai 5, Keluaran 12 ayat 1 sampai 4. Perayaan hari raya tidak beragi atau hak Hamadzot, Imamat 23 ayat 6 sampai 8, dan Keluaran 12 ayat 15 sampai 20. 4. Hari raya hasil pertama atau Reshit, Imamat 23 ayat 9 sampai 14. Hari raya 7 minggu atau Shavuot atau Pentakosta atau hari raya 50, Imamat 23 ayat 15 sampai 23, yang di zaman kemudian dianggap sebagai hari raya turunnya kitab Taurat. 6. Hari raya peniupan serune atau Yom HaTaruah atau tahun baru Rosh Hashanah, Imamat 23 ayat 23 sampai 25. 7. Hari raya pendamaian atau Yom Kippur, Imamat 23 ayat 26 sampai 23, Imamat 16 ayat 134, dan 8. Hari raya Pondok Daun atau Tabernakel atau Sukkot, Imamat 23 ayat 33 sampai 43. Dengan perayaan-perayaan ini harus dilakukan tiap tahun, tentu saja memerlukan kalender, mengikuti kalender-kalender yang tetap, sebab kalau nggak bisa dirayakan itu secara rutin, ya. Perjanjian Baru menyatakan bahwa Sang Kristus mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama ditiadakan, belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Matius 5 ayat 17 sampai 18. Namun perjanjian baru juga mengatakan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Kolose 2 ayat 16-17. Oleh karena itu, perayaan-perayaan gereja ortodoks bertumbuh dan berakar dari perayaan-perayaan bangsa Israel yang sudah digenapi di dalam Kristus.
Kristuslah yang dirayakan sebagai wujud pengharapan Taurat, dan Taurat itu sendiri tak dibatalkan atau tak ditiadakan oleh Kristus. Karena itu dalam hal merayakan Kristus, cara-cara yang dilakukan dalam Taurat itu yang dikerjakan yaitu seluruh hari raya yang diperingati dalam Imamat 23 ini adalah terkait dengan sejarah dan kehidupan bangsa Israel. Maka perayaan-perayaan dalam gereja ortodoks terkait dengan sejarah dan kehidupan Yesus Kristus sebagai penggenapannya. B. Perayaan-perayaan itu dirayakan pada hari tertentu dan bukan di luar hari itu, dan tidak boleh dirayakan pada hari dan bulan yang lain. Dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Dan ada pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Imamat 23 ayat 5-6. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat atau Paskah itu, yaitu waktu kamu membawa berkat persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Hari raya 7 minggu atau Shavuot. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7 kamu bilang 50 hari Pentakosta. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Imamat 23 ayat 15-16 dan seterusnya. Demikian pula perayaan gereja ortodoks yang terkait dengan sejarah dan kehidupan Yesus Kristus dirayakan pada hari tertentu, dan bahkan di luar hari tersebut tidak boleh dirayakan pada hari dan bulan yang lain. Karena itu akan membuat porak-poranda dan kacau balau ritme kehidupan liturgis gereja, serta akan kehilangan makna teologis serta makna spiritual dari perayaan-perayaan tersebut. C. Perayaan-perayaan dalam Imamat 23 itu telah dikaitkan dengan persembahan korban, padahal korban-korban dalam Taurat sudah digenapi dalam penyalipan, kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus yang dirayakan dalam perjamuan kudus. Oleh karena itu, perayaan-perayaan Kristus dalam gereja ortodoks selalu dilaksanakan dalam kaitannya dengan perayaan liturgi suci perjamuan kudus. Karena karya terpuncak dari sejarah kehidupan Kristus adalah peristiwa penyalipan, kematian, dan kebangkitannya, maka hari raya terbesar dari iman Kristen Ortodoks adalah hari raya Paskah untuk menghormati dan memperingati kebangkitan Sang Kristus dari antara orang mati. Mengenai pesta perayaan Paskah, perayaan Paskah hari raya terbesar dari iman Kristen Ortodoks, menghormati kebangkitan Sang Kristus dari antara orang mati. Jadi bukan Paskahnya Yahudi ya. Karena Paskahnya Yahudi memperingati keluarnya mereka dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan perayaan Paskah ini dibagi dalam 3 periode. Yang pertama adalah persiapan masa puasa para Paskah atau masa puasa agung Catordasa. Karena kidung yang digunakan dengan makna-makna teologisnya ada di dalam kidung yang namanya kidung Triodion, bukunya tebal begini. Maka ini disebut sebagai masa Triodion. Masa Triodion ini dibagi dalam 5 minggu. Minggu pertama, minggu Zakheus, karena yang dibaca adalah kisah tentang Zakheus. Minggu kedua, minggu orang Farisi dan pemungut cukai, karena Alkitab yang dibaca adalah tentang kisah orang Farisi dan pemungut cukai. Dan masing-masing mempunyai makna rohani sendiri yang saudara bisa cari di YouTube saya. Sudah terlalu panjang kalau saya ceritakan semua. Yang ketiga adalah minggu anak hilang. Yang keempat adalah minggu penghakiman akhir. Dan yang kelima adalah minggu pengampunan dosa. Baru esok paginya kita mulai masuk puasa. Nah, pada bulan-bulan ini kebetulan ini tanggal berapa ini? 6 April. 6 April, sementara gereja barat, Protestan dan Katolik sudah merayakan Minggu Palem, kami masih dalam suasana puasa. Akan berhenti nanti pada hari Jumat ini, baru dilanjutkan dengan Sabtu Lazarus dan baru Minggu Palem. Dilanjutkan dengan Senin Kudus, Selasa Kudus, Rebu Kudus, Kamis Kudus, Jumat Agung, dan Sabtu Kudus, dan sampai Minggu Paskah. Itu yang pada perayaan Paskahnya itu sendiri.
40 hari sudah Paskah, kita merayakan kenaikan Kristus ke surga. Dan 50 hari sudah Paskah, kita merayakan Pentakosta. Dan itu semua membutuhkan kalender yang tetap. Tidak bisa seenaknya kita pilih. Ya. Di samping itu ada 12 perayaan gereja. Di samping perayaan besar yaitu Natal dan Paskah, ada 12 para perayaan gereja, yaitu kalau saya mengatakan ini dengan kalender lama ya, kalender lama. 21 September itu kelahiran Bunda Maria. 27 September pengangkatan salib. 4 Desember penyerahan bayi Bunda Maria, anak-anak Bunda Maria sebagai kanak-kanak ke Bait Allah. 6 Januari Natal. Dan sebelum itu didahului dengan puasa. 19 Januari Hari Raya Epifani atau peringatan pembaptisan Kristus. 15 Februari penyerahan kanak-kanak Yesus yang disebut sebagai Hari Raya Epapandi. 7 April pemberitaan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria atau evangelismos. Dan 19 Agustus perayaan transfigurasi. Kristus diubah muliakan di atas bukit di mana badannya bersinar itu. Dan tanggal 28 Agustus wafat dari Bunda Maria. Itulah perayaan-perayaan gereja di dalam gereja Ortodoks yang semangatnya mengikuti perayaan-perayaan dalam Perjanjian Lama, tetapi yang dirayakan adalah peristiwa-peristiwa sekitar Kristus. Nah, pada zaman purba, awalnya orang-orang Kristen mengikuti perayaan Paskah itu mengikuti bulan Nisan, sebagaimana tanggal 14 sebagaimana dirayakan orang-orang Yahudi. Tetapi karena pada waktu itu, pada abad pertama itu, ada satu kekacauan, ketidakmenentuan di dalam penentuan tanggal daripada tanggal 14 Nisan ini. Sehingga akhirnya banyak para pimpinan Kristen waktu itu mengatakan bahwa orang Kristen harus meninggalkan adat yang bertumpu pada informasi orang Yahudi, cara penghitungan bulan Nisan itu. Sehingga mereka membuat penghitungan sendiri tentang hari Paskah itu. Yang boleh saja kita dapatkan Nisannya orang Kristen yang selalu meletakkan perayaan Paskah itu sesudah musim semi, di mana di Palestina sana, di Israel sana, waktu siang dan waktu malam itu jumlahnya sama. Kalau di Indonesia selalu sama. 12 siang hari, 12 jam malam hari. Kalau di tanah Palestina enggak. Nah, ditentukan bahwa perayaan Paskah itu harus jatuh pada musim semi, di mana jamnya siang dan malam itu sama. Mereka mendasarkan untuk memutuskan diri dengan tradisi orang Yahudi ini, karena kalender Yahudi pada waktu itu telah juga melanggar tradisi dengan tidak memperhatikan kesamaan jam siang dan malam pada waktu itu, pada musim semu itu, yang dulunya tanggal 14 Nisan itu tidak pernah didahului oleh masa itu. Dan ada yang para pemimpin Kristen merasa bahwa praktek yang dilakukan bergantung kepada kalender orang Yahudi itu ya boleh saja dilakukan. Bahkan meskipun kalau penghitungan orang Yahudi itu salah, ya itu tidak apa-apa. Tapi karena ini akhirnya bisa mengacaukan orang Kristen antara penggenapan Paskah di dalam Yesus dengan Paskahnya orang Yahudi, maka akhirnya diputuskan bahwa orang Kristen harus mempunyai perhitungan sendiri tentang hari Paskah itu. Dan akhirnya untuk itu lalu diadakan
keputusan di dalam suatu konsili yang memutuskan suatu prosedur yang berbeda sebagaimana yang telah digunakan sampai saat itu. Sejak saat itu dan selanjutnya, hari Paskahnya orang Kristen harus dilaksanakan pada waktu hari Minggu di tahun bulan, maksudnya yang dipilih sesuai dengan kriteria iman Kristen, bukan hari Nisan sebagaimana yang digunakan oleh yang orang Yahudi. Maka akhirnya mereka yang masih bergantung pada kalender Yahudi disebut sebagai proto-Paskah, pengikut Paskah yang pertama, dan dihimbau untuk mengikuti keputusan mayoritas ini. Dan mereka tidak langsung melarang orang-orang ini, tetapi dihimbau. Demikian akhirnya dalam konsili Nikea akhirnya diputuskan mengenai tanggal Paskah itu yang tetap digunakan dalam gereja Ortodoks, sehingga dengan demikian bukan hanya ada satu kesatuan dalam ajaran, tetapi kesatuan di dalam ibadah, kesatuan di dalam merayakan ibadah-ibadah, sehingga menunjukkan tubuh yang satu. Nah, pertanyaannya, mengapa itu perlu? Yaitu karena untuk menjaga kesatuan tidak terpecah-pecah. Banyak orang mengira bahwa permasalahan kalender ini semata-mata bermula dari tahun 1924 dan bahwa semua kekisruhan ini hanyalah persoalan sepele saja, yaitu soal kalender. Sehingga dari menuduh ini orang-orang kalender lama itu menyembah kalender. Bukan begitu, saudara. Karena di dalam konsili ekumenis itu ada keputusan. Tidak ada apa yang telah ditetapkan oleh suatu konsili ekumenis yang diperbolehkan orang untuk mengubah seenaknya tanpa konsili ekumenis yang berikutnya. Sementara penanggalan itu karena sudah ditetapkan di dalam konsili ekumenis, kalau ada perubahan harus melalui konsili ekumenis lagi yang berikutnya. Nah, padahal ketika kita berbicara soal kalender gerejawi, kita tidak sekedar membicarakan soal penanggalan saja, tetapi juga substansi besar dan alasan teologis yang ada di balik penyeragaman kalender gerejawi itu. Bicara tentang kalender gereja tidak berarti bicara tentang perubahan sepihak di tahun 1924 saja, melainkan harus kembali dulu ke awal di mana kalender gerejawi ditetapkan. Maka mari kita mundur 1599 tahun ke belakangnya lagi, yaitu ke tahun 325 Masehi, seperti yang saya katakan tadi, ketika masa konsili ekumenis pertama di kota Nikea. Pada keputusan konsili yang didistribusikan kepada gereja-gereja setelah berakhirnya konsili tersebut, disebutkan bahwa konsili telah menetapkan bahwa perayaan Paskah Kristen, yaitu pada hari Minggu pertama setelah bulan purnama, setelah titik balik matahari musim semi, yang saya katakan jamnya sama siang dan malam itu, atau disebut sebagai Spring Equinox, EQUINOX. Terkait kanon-kanon atau ketetapan hukum dari konsili ini, ada banyak sumber yang terdapat di internet, dan saudara bisa mencari sendiri di internet. Ada hukum-hukum kanon ini. Atau bagi yang suka membaca buku, ada tertulis dalam buku The Rudder bahasa Inggrisnya, atau Pedalion bahasa Yunaninya, atau Kemudi, yang merupakan kumpulan dari hukum-hukum kanon gereja Ortodoks.
Bagi kita yang hidup di zaman modern ini, mungkin bagi saudara Asado juga, keputusan ini mungkin agak aneh. Apalagi saudara berasal dari tradisi gereja non-liturgis. Jadi tidak mengerti pentingnya tanggal-tanggal liturgi ini. Akan tetapi dalam konteks konsili ekumenis pertama, penetapan tanggal perayaan Paskah ini menjadi sangat penting untuk mengkoordinasi perayaan dari segala perayaan itu, yaitu perayaan Paskah, peringatan kebangkitan Kristus yang ketika itu masih dirayakan pada tanggal yang berbeda-beda di berbagai wilayah kekristenan. Bahkan, sebagian ada yang merayakan bersamaan dengan Paskah Yahudi. Misalnya kelompok-kelompok yang dikenal dengan nama Quattrodeciman. Konsili bermaksud untuk menetapkan waktu perayaan ini sebagai manifestasi dari kesatuan iman kepada Kristus Yesus yang dimiliki oleh gereja. Jadi, ini merupakan suatu demonstrasi cinta kasih dan kesatuan yang pada akhirnya nanti akan menjadi wujud dari kesatuan iman, kesatuan baptisan, dan kesatuan ekaristi yang mengikat orang-orang Kristen di mana saja secara bersama-sama. Jadi ini bukan yang sepele ya saudara ya, bukan masalah tanggal saja, tapi masalah kehidupan gereja secara keseluruhan. Juga secara teologis, waktu perayaan Paskah ini juga dengan sengaja dipilih sebagai bentuk dari eksposisi iman gereja bahwa Yesus Kristus, Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang Israel itu sudah datang. Bahwa dialah anak domba Paskah sejati yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Sebagaimana kita baca dalam Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Ya, anak domba Allah. Dan dikatakan 1 Korintus 5 ayat 7. "Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus." Jadi Kristuslah anak domba Paskah itu. Ibrani 9 ayat 12. "Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri." Ya. Jadi anak domba Paskah yang oleh darahnya baik orang Yahudi maupun non-Yahudi diselamatkan dari kematian rohani. Konsili meyakini bahwa penggabungan atau perayaan bersama Paskah Kristen dengan Paskah Yahudi yang hanya merupakan bayangan dari dan pralambang saja. Coba kita baca Kolose 2:17. "Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus." Ibrani 8 ayat 5. "Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu." Kita baca juga di dalam Ibrani 10 ayat 1. "Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri." Jadi, dan sampai sekarang pun orang Yahudi berdoa, dalam doa-doa mereka masih berisi penantian akan kedatangan Mesias tadi. Nah, dengan perayaan Paskah diseragamkan di dalam gereja, Paskah Kristen ya, bukan Paskahnya Yahudi, ini akan menjadi suatu kesaksian yang menjadi kesaksian akan kesatuan daripada gereja dan kesaksian yang bertentangan dengan Injil itu sendiri kalau kita mengikuti perayaan Yahudi. Itulah sebabnya Konsili Ekumenis I memutuskan untuk tidak merayakan Paskah bersama atau dengan atau sebelum Paskah Yahudi, tetapi setidaknya seminggu setelahnya untuk mencegah berbagai kebingungan terkait ajaran iman yang sangat sentral ini.
Bagian-bagian lain dari tahun liturgis yang termasuk penentuan tanggal dari perayaan-perayaan yang dapat bergeser atau waktunya bisa berganti-ganti karena tergantung tanggalnya Paskah, nantinya akan ditentukan berdasarkan perhitungan tanggal Paskah ini. Ketetapan di atas tentunya dianggap sudah tidak berlaku dan mengikat bagi kekristenan Barat, yaitu yang berpusat di Roma, sebab mereka dipelopori oleh Gereja Roma Katolik, ya termasuk saudara dalam kekristenan Barat ya, sudah membuat kalender liturgis sendiri. Makanya saudara menyanyikan kok sepele. Bagi kami orang tua tidak sepele itu, karena itu menunjukkan kesatuan. Kalau kita ingin bicara secara fair, di kalangan Gereja Ortodoks sendiri, bahkan di kalangan yurisdiksi-yurisdiksi yang menggunakan kalender baru, yaitu yang menggunakan kalendernya Gereja Roma, yang dipaksakan pada Gereja Ortodoks di Gereja Yunani oleh Patriark Komnenos pada tahun 1924 tadi, kecuali Gereja Ortodoks Finlandia, penetapan tanggal perayaan Paskah atau Paskalion masih tetap mengacu pada keputusan Konsili Ekumenis tersebut tahun 325. Jadi mereka tidak total membuang, mereka masih menyadari tentang perlunya keputusan Konsili Ekumenis tadi, tetapi yang lain-lain mereka telah ubah. Kita juga perlu memahami bahwa tahun liturgis bekerja sebagai satu kesatuan yang kohesif. Bayangkan, selama hampir 2000 tahun setelah Konsili Nikea, Gereja Ortodoks mengatur perayaan-perayaannya berdasarkan ketetapan Konsili ke-1 tersebut, termasuk mengatur perayaan-perayaan yang dapat bergeser dan tidak dapat bergeser tergantung tanggalnya Paskah tadi, seperti peringatan para orang kudus. Dan ini menjadi satu kesatuan utuh yang logis dan masuk akal, mengingat kalender liturgis juga bermakna sebagai pengingat atau penghadiran kembali peristiwa-peristiwa besar yang berkaitan dengan keselamatan kita. Saudara katakan tidak ada kaitannya dengan keselamatan, tapi justru peringatan keselamatan itu, ya. Dengan kata lain, kacaunya tatanan perayaan-perayaan akibat perubahan kalender jelas akan berdampak pada keseluruhan tahun liturgis. Maka perayaan bisa tumpang tindih dengan masa puasa. Padahal polanya, puasa selalu mendahului perayaan. Contoh yang paling mudah adalah puasa para rasul. Perayaan peringatan para rasul ditetapkan tanggal 29 Juni. Tetapi puasa yang mendahulunya bergantung pada tanggal Pentakosta yang bisa bergeser tanggalnya. Akibatnya, kadang puasa yang merupakan puasa tertua kekristenan ini bisa hilang karena tumpang tindih tadi. Begitu juga Natal. Ketika umat Kristen Ortodoks yang menggunakan kalender baru sudah merayakan Natal, sementara mayoritas umat Ortodoks yang menggunakan tanggalan yang asli, yang sesuai dengan konsili, yaitu kalender lama, malah masih berpuasa untuk menyambut Natal yang sama. Jadi kalender baru yang nantinya dikenal dengan nama kalender Gregorian diperkenalkan pertama oleh Paus Gregorius ke-13 dari Roma pada tahun 1582 berdasarkan saran-saran dari para astronomnya yang secara cukup tepat menunjukkan bahwa kalender lama atau kalender Julian yang saat itu berlaku tidak sinkron dengan perhitungan tahun yang normal dengan selisih sekitar 11 hari saat itu, sekarang sudah 13 hari. Sri Paus sebagai penguasa sekuler negara kepausan yang juga adalah uskup Roma menggunakan kekuasaan yang penuh dan mutlak untuk menyatakan bahwa akan ada kalender baru yang lebih update yang akan diberlakukan. Keputusan ini tentunya menyebabkan terjadinya perubahan besar-besaran dalam kalender liturgi Gereja Barat dan juga bertentangan dengan keputusan Konsili Ekumenis pertama. Tetapi karena waktu itu Gereja Roma sudah terpisah dari Gereja Timur, maka itu menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Inilah mengapa sampai sekarang Gereja Barat, Katolik Roma, Protestan, Anglikan, Pantekosta dan lain-lain yang menggunakan kalender Gregorian bisa merayakan Paskah yang waktunya bersamaan atau kadang sebelum Paskah Yahudi.
Namun demikian, perubahan kalender ini juga bukan tanpa kendala. Banyak negara barat yang tidak langsung menerimanya. Inggris saja, misalnya, baru mengadopsi kalender ini pada sekitar abad ke-18. Kita tidak perlu membahas apa motif Sir Paus mengubah kalender, itu urusan dan tanggung jawab beliau. Singkat cerita, Paus Gregorius ke-13 mencoba sounding dan membujuk Patriark Konstantinopel Yeremia kedua untuk menerima dan menerapkan kalender ala Paus ini di gereja-gereja Ortodoks. Pada tahun 1583, Patriark Konstantinopel mengadakan konsili lokal di Konstantinopel yang juga dihadiri oleh Patriark Alexandria Sylvester dan Patriark Yerusalem Sophronius. Konsili ini menghasilkan dokumen yang disebut Sigillion, di mana kalender baru terbitan lembaga kepausan ini dianatema. Nah, anatema tersebut ditegaskan kembali melalui serangkaian konsili pan-ortodoks, artinya semua gereja ortodoks, seperti konsili lokal di Konstantinopel tahun 1593, lalu oleh Patriark Dositeus dari Yerusalem dari Sinode Sucinya pada tahun 1670, Patriark Ekumenis dari Konstantinopel Agatangelos dan Sinode Sucinya tahun 1827, Patriark Ekumenis Antimos VIII dan Sinodenya dan Sinode Sucinya tahun 1895, Patriark Ekumenis Yoakim ketiga dan Sinode Sucinya tahun 1902, Patriark Damianus dari Yerusalem pada tahun 1903 dan Sinode Suci dan Gereja Rusia, Rumania dan Yunani pada tahun 1903. Semua konsili-konsili ini menolak tanggalan baru tadi. Nah, kalender baru inilah dengan perkecualian penanggalan Paskah saja yang tetap dipertahankan, itu yang dipaksakan untuk diterapkan di Gereja Ortodoks Yunani melalui sebuah ensiklik yang ditandatangani oleh Uskup Agung Chrysostomos Papadopoulos dari Athena pada tanggal 23 Maret 1924. Chrysostomos Papadopoulos sendiri sebelum menjabat sebagai Uskup Agung Athena merupakan seorang profesor teologi di Universitas Athena yang mengepalai suatu komite pemerintah yang sempat mengkaji opsi penggunaan kalender baru di Yunani, dan menariknya komite yang dipimpinnya sebelum menjadi Uskup Agung di Athena pada tanggal 16 Januari 1923 mengeluarkan rekomendasi yang isinya menyatakan bahwa meskipun gereja Yunani sebagai gereja yang autocephalos atau berkepala sendiri, bersifat memiliki kemerdekaan untuk mengelola dirinya sendiri secara internal, namun terikat dengan gereja-gereja ortodoks lokal lainnya atas dasar kesatuan spiritual, sehingga tidak ada satu gereja pun yang dapat memisahkan diri dari yang lain dan menerima kalender baru tanpa menjadi skismatik dalam hubungannya dengan gereja-gereja lain. Jika demikian, apa gerangan yang menyebabkan terjadinya perubahan sikapnya dalam waktu begitu singkat? Padahal pada tahun 1918, ia juga sudah pernah mengeluarkan pernyataan bahwa gereja ortodoks tidak bisa seenaknya mengubah kalender gerejawi seperti Sri Paus yang menempatkan dirinya di atas keputusan konsili ekumenis. Apa yang menyebabkan gereja negara Yunani, dalam hal ini Uskup Agung Chrysostomos Papadopoulos, nekat mengabaikan beberapa anatema demi mengimplementasikan kalender yang disusun oleh para astronom kepausan dan matematiknya ke dalam gereja ortodoks, itu kita tidak tahu. Untuk menjawab ini kita harus melihat sedikit kita ke belakang, ke tahun 1920. Ketika Patriark Konstantinopel di bawah pejabat sementaranya Metropolitan Dorotheus dari Prusa mengeluarkan surat edaran berjudul kepada gereja-gereja Kristus dimanapun mereka berada, yang
Salah satu tujuannya adalah menguatkan dan menyatakan kembali cinta kasih ke antara gereja-gereja sehingga mereka tidak saling menganggap lagi sebagai orang asing dan pendatang, tetapi sebagai saudara dari anggota-anggota keluarga Kristus dan ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji Allah dalam Yesus Kristus. Efesus 5:3-6. Di antara tindakan praktis yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan ini, yang paling pertama dilakukan adalah implementasi satu kalender bersama, sehingga perayaan Kristen yang besar dapat dirayakan di mana-mana secara bersamaan. Singkatnya, penyatuan kalender ini dimaksudkan untuk mendorong semacam kesatuan antara berbagai macam denominasi heterodoks dengan umat ortodoks. Jangan salah, surat edaran ini tidak dimotivasi oleh keinginan agar kaum heterodoks akan kembali ke ajaran ortodoks, melainkan semata-mata sebuah bentuk kompromi sedikit demi sampai tercapainya mencapai kesatuan sakramental, tidak peduli betapa perbedaan ajaran iman ortodoks dan heterodoks. Maka tidak heran pada tahun 1921, Patriark Konstantinopel Meletios Metaxakis berkunjung ke Washington, di mana ia dalam busana liturgis lengkap melakukan perayaan perjamuan kudus bersama di gereja Anglikan, berlutut bersama-sama dengan orang Anglikan, memberi hormat pada altar mereka, membawakan homili, dan memberikan berkat kepada yang hadir. Di bawah tekanan dari Metaxakis, jugalah Patriark Konstantinopel mengakui keabsahan imamat gereja Anglikan pada tahun 1922. Harus patut dicatat, gereja Anglikan mengakui pernikahan sejenis dan mengizinkan wanita menjadi uskup dan imam. Inilah bentuk ekumenisme ala Konstantinopel. Jadi kalau kita melihat semua masalah ini, saudara Asado, ini bukan masalah sepele. Kita mempertahankan kebenaran atau kita kompromikan kebenaran dengan yang tidak benar. Dan ketika mereka yang mempertahankan kalender lama ini mempertahankan yang asli, malah dituduh mereka yang memisahkan diri. Yang mulai memisahkan diri siapa? Ya, yang memperkenalkan kalender baru. Karena melanggar hukum kanon yang menetap dari konsili pertama yang menetapkan tanggal perayaan Paskah itu, dan hukum kanon menentukan apapun sudah diputuskan dalam konsili ekumenis tidak boleh diubah begitu saja tanpa suatu konsili ekumenis yang lain. Jadi ini jauh lebih besar masalahnya daripada hanya sekedar persoalan kalender yang sepele. Tuhan memberkati. Shalom.